Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Saya Friska Valencia Yolanda dan rekan saya. Saya Anissa Khairani. Ya, kami akan menjelaskan tentang miskonsepsi pada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pertama, kita akan membahas tentang referensi, kemudian terdapat kompetensi dasar dan indikator, lalu ada karakteristik materi, konsep inti, miskonsepsi, dan metode pembelajaran. Kami memakai 3 jurnal dari Chemistry Education Research and Practice, lalu ada juga jurnal ilmiah mahasiswa pendidikan kimia, lalu masuk ke dalam kompetensi dasar dan indikator. Kami mengambil 2 kompetensi dasar. Yang pertama, memahami sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. Indikatornya, 1. Menjelaskan pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang kedua, membedakan sifat-sifat larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Yang ketiga, mengelompokkan larutan ke dalam larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Kemudian, kompetensi dasar yang kedua, yaitu menerapkan konsep daya hantar listrik berdasarkan larutan melalui percobaan. Indikatornya, yang pertama, merancang percobaan untuk menentukan sifat-sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Yang kedua, melakukan percobaan daya hantar listrik pada berbagai larutan. Yang ketiga, menganalisis data hasil percobaan daya hantar listrik pada berbagai larutan. Yang keempat, menyimpulkan data hasil percobaan sifat-sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Untuk karakteristik materi, pada C1 terdapat indikator 3.8.1 yang masuk ke dalam dimensi konseptual. Kemudian C2 terdapat indikator 3.8.2 dan 3.8.3 yang masuk ke dalam dimensi konseptual. Lalu pada C3 terdapat 2 indikator yaitu 4.8.1 dan 4.8.2 yang masuk ke dalam dimensi prosedural. Kemudian pada C4 terdapat 2 indikator yaitu 4.8.3 dan 4.8.4 yang masuk ke dalam dimensi prosedural. Lalu masuk ke dalam konsep inti. Larutan elektrolit. Pengertian, zat-zat yang di dalam air membentuk ion-ion dinamakan zat elektrolit, dan larutannya dinamakan larutan elektrolit. Contohnya larutan garam, asam, dan basa. Contoh reaksi asam di dalam air yaitu asam klorida ditambah air akan menghasilkan H3O+ dan Cl-. Kemudian, contoh reaksi basa di dalam air yaitu NH3 di dalam air akan menghasilkan reaksi reversibel dan menghasilkan ion NH4+ dan OH-. Kemudian, contoh reaksi garam di dalam air ketika NaCl dimasukkan ke dalam air akan menghasilkan Na+ dan Cl-. Untuk klasifikasi, terdapat larutan elektrolit kuat yang terdisosiasi secara sempurna di dalam larutan air. Contohnya asam kuat, basa kuat, dan garam. Kemudian larutan elektrolit lemah terdisosiasi sebagian kecil dalam larutan air. Contohnya asam lemah dan basa lemah. Untuk non-elektrolit, pengertian
Zat-zat yang di dalam pelarut air berupa molekul disebut zat non-elektrolit dan larutannya dinamakan larutan non-elektrolit. Contohnya senyawa organik. Senyawa organik yang kami ambil yaitu alkohol. Contoh reaksi alkohol dalam air yaitu C2H5OH akan tetap menjadi C2H5OH di dalam air. Untuk sifat-sifat larutan secara eksperimen, larutan elektrolit lemah, larutan elektrolit kuat, dan non-elektrolit dapat dibedakan berdasarkan daya hantar listriknya. Pada bagian yang pertama, larutan non-elektrolit memiliki sifat ketika dimasukkan alat uji ke dalamnya, lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung. Yang kedua, ketika larutan elektrolit diuji dengan alat uji, akan menghasilkan lampu yang redup dan muncul sedikit gelembung. Pada bagian yang ketiga, ketika larutan elektrolit dimasukkan alat uji, akan menghasilkan lampu yang nyalanya terang dan terdapat banyak gelembung. Masuk ke dalam klasifikasi. Seperti yang sudah dijelaskan di bagian sebelumnya, terdapat elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Untuk larutan elektrolit kuat, contohnya seperti HCl, HNO3, HClO4, H2SO4, NaOH, BaOH2, dan senyawa ionik lainnya. Kemudian untuk larutan elektrolit lemah, terdapat CH3COOH, HF, HNO2, NH3, dan H2O. Untuk larutan non-elektrolit, terdapat urea, metanol, etanol, glukosa, dan sukrosa. Ya, kita masuk ke miskonsepsi. Ada miskonsepsi yang pertama, yaitu siswa menganggap bahwa larutan asam klorida atau HCl selalu bersifat elektrolit kuat, tanpa berpikir bahwa pelarut juga memiliki pengaruh. Konsep yang benar itu adalah larutan akan bersifat elektrolit apabila larutan dapat terhidrolisis atau bereaksi dengan pelarut air. Tuh. Yang kedua, siswa yang mengalami miskonsepsi beranggapan bahwa larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik karena terdapat molekul-molekul yang bergerak bebas. Padahal ya konsep yang benar adalah larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik apabila terdapat ion-ion yang bergerak bebas atau molekulnya dapat terionisasi. Yang ketiga, siswa beranggapan bahwa larutan yang dapat terionisasi merupakan larutan elektrolit kuat, seperti CH3COOH, karena mengandung ion H+, dan CH3COO-. Padahal konsep yang benar ialah larutan yang dapat terionisasi tidak semuanya bersifat elektrolit kuat, sebab elektrolit kuat dapat terionisasi sempurna dan ionnya bergerak bebas dalam jumlah yang banyak. Kemudian ada miskonsepsi selanjutnya, yaitu siswa berpikir bahwa semua zat padat jika dilarutkan dalam air akan bersifat elektrolit, dan padatan senyawa ion dapat menghantarkan listrik karena adanya ion-ion. Konsep yang benar adalah zat padat yang dilarutkan akan bersifat elektrolit apabila ketika dilarutkan terionisasi secara sempurna dan ion-ionnya dapat bergerak bebas. Jika dalam senyawa padatan ion, ion-ionnya tidak dapat bergerak bebas, itu tidak dapat disebut sifatnya elektrolit. Kemudian, siswa berpikir setiap larutan yang mengandung ion H+ dan Cl- termasuk itu senyawa ion. Padahal konsep yang benar adalah HCl termasuk senyawa kovalen karena terbentuk dari ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbentuk antara non-logam dan non-logam, sedangkan ikatan ion terbentuk dari logam dengan non-logam. Kemudian ada metode pembelajaran. Di sini kami bersumber dari Jurnal Chemistry Education Research and Practice. Mode pembelajarannya itu project-based learning dengan membuat proyek yaitu alat uji larutan elektrolit.
seperti pada gambar yang ada di layar. Langkah-langkah pembelajarannya yaitu, satu, guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 peserta didik. Yang kedua, guru mengarahkan peserta didik untuk merancang proyek mengenai konsep daya hantar listrik pada berbagai larutan. Yang ketiga, guru melakukan validasi ide proyek ke kelompoknya. Yang keempat, peserta didik membuat proyek bersama teman sekelompok. Yang kelima, peserta didik melakukan pengujian terhadap proyek kelompok melalui percobaan. Yang keenam, peserta didik mempresentasikan proyek kelompok di depan kelas. Dan yang terakhir, guru menutup pembelajaran dengan refleksi dan evaluasi selama proyek berlangsung. Ya, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.